Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman ya. As usual saya akan bicara mengenai one hot topic teman-teman. Tapi before that, no, I will show you my apa ini namanya chopping board product juga teman-teman seperti biasa ya. Ya. Nah ini teman-teman saya udah kasih lihat nih dua ya kan. Ini ada yang besar, ini yang bulat ya teman-teman ya. Ini saya kasih lihat deh ya. Ini aduh nih ya. Ini agak besar teman-teman ya. Ini tebalnya 10 cm ya. Nah ini diameternya ini 45 cm teman-teman ya. Ini udah grip surface ya ini permukaannya, jadi ada friction teman-teman ya atas sama bawahnya ya. Jadi dia lebih nyaman untuk motong lah gitu. Kalau kalau kadang kita kalau custom kan kita custom di Indonesia mungkin agak permukaan agak halus ya licin karena kita memang ambil dari sheet yang lebih besar teman-teman. Tapi kalau ini kita langsung udah molded cast, kita langsung dari pabrik teman-teman. Jadi dia lebih bagus ya, dan juga dia formingnya juga lebih kuat teman-teman ya. Lebih padat juga ya gitu. Ini by the way saya cuma saya nggak mau berulang-ulang terus teman-teman ya. Tapi saya cuma kasih key pointnya bahwa tuh kita ini bahannya terbuat dari HMWPE teman-teman ya. High molecular weight polyethylene ya teman-teman. Bisa nanti saya ada di kolom description saya juga tulis kita punya produk detail seperti begitu. Jadi ini bahan ini teman-teman ini udah non microplastik ya, yang paling penting teman-teman harus tahu ya, non microplastik. Jadi ini microplastic particles tuh nggak gampang copot teman-teman, dan juga nggak masuk ke campur ke daging atau makanan yang kita potong di tangan ini teman-teman. Jadi lama-kelamaan itu kan bisa bikin penyebab kanker ya teman-teman. Jadi makanya kita selalu bilang kita punya produk ini anti kanker teman-teman, atau anti cancer ya. Jadi supaya tuh menjaga tuh kita bilang namanya kalau di luar ya food safety standard ya teman-teman ya, FSS ya. Food safety standard tuh maksudnya tuh standar keamanan makanan teman-teman ya, supaya tuh makanannya itu tidak terkontaminasi teman-teman begitu ya oleh small particles, atau bahkan bisa menyebabkan kanker di jangka panjang teman-teman begitu. Jadi makanya ini standar yang udah udah minimal banget untuk dipakai teman-teman kalau di luar ya, terutama di negara-negara maju teman-teman begitu. Cuman di Indonesia ya begitulah, kalau di sini keadaannya mereka masih pakai grade yang lebih lembek teman-teman. Saya jujur ya gitu, belum ini kita punya produk yang bahan ini, material ini belum ada teman-teman. Memang kita punya material lebih mahal teman-teman, tapi jangka panjang ini karena dia lebih keras juga teman-teman, dia lebih keras, lebih padat juga ya gitu. Jadi dia nggak gampang tuh bergores teman-teman. Jadi bisa lebih jangka, lebih panjang juga teman-teman begitu ya. Jadi makanya selalu saya bilang berkali-kali bahwa tuh kita punya material ini beda teman-teman begitu ya dari yang ada di pasaran sekarang di Indonesia. Makanya saya bikin video ini kenapa ya, untuk mengedukasi dan juga memberitahu teman-teman bahwa tuh keamanan ya, kita punya keamanan makanan, food safety standarnya tuh di paketan ini tuh kita lebih diperhatikan teman-teman gitu ya, lebih jangka panjang, lebih aman juga lah teman-teman begitu. Kalau itu sih menurut saya teman-teman begitu. Tapi ya teman-teman kalau bisa ada further inquiries atau nanti bisa reach di Instagram H2 Ranger, atau bahkan di Tokopedia juga, kita udah ada di online shop di Tokopedia, teman-teman bisa lihat ya begitu ya. Anyway ya, ini yang kita ada banyak warna teman-teman ini ya. Untuk ini ada warna merah, warna putih, biru, sama kuning teman-teman. Nah, ini yang agak primary colors lah, tapi warna lain juga kita juga bisa customize juga, kita bisa order juga ya sesuai teman-teman maunya warnanya apa. Juga ada warna coklat, warna hijau juga kita juga ada teman-teman begitu. Bahkan kita juga ada warna marble ya, warna putih, atau putih sih udah standar biasa banyak dipakai teman-teman, udah umum. Tapi kita ada yang warna yang marble teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya bahwa kita juga ada warna-warna marble teman-teman gitu ya. Ya, this is the big one teman-teman. Ini agak lumayan berat ya teman-teman ini ya. Nah kalau ini yang mungkin ini agak ukuran yang lebih portable teman-teman gitu. Ini cuma persegi ya teman-teman, ini cuma lebar cuma 20-an cm lebih, 21 atau 22. Ini panjang kurang lebih hampir 28, 30 cm kurang teman-teman, 28 atau 29 cm ya gitu. Jadi ini lebih portable teman-teman ya, ukuran mungkin yang bisa buat orang pakai di pasar atau di rumahan teman-teman, atau bahkan kalau memang teman-teman suka hobi masak ya, di rumah juga UMKM juga boleh teman-teman gitu ya. Jadi ya kita kasih banyak pilihan lah teman-teman. Teman-teman bisa nanti kalau memang mau ukuran yang ini tebal ya, ini baru ini tebal hanya 5 cm ya teman-teman, itu hanya 5 cm, kalau ini 10 cm ya gitu. Jadi ini lebih portable, bisa dibawa kemana-mana gitu. Kalau ini agak sedikit berat memang ya begitu. Ini mungkin kayak buat ke resto atau ke pabrik daging teman-teman gitu. Tapi kalau memang teman-teman juga ada juga sih pakai orang rumah, juga ada teman yang hobi masak ya juga, dia mungkin kayak setengah ya, mungkin ada home industry juga ya begitu, juga ada yang pakai ini teman-teman gitu ya. Anyway, teman-teman nanti bisa reach saya di Instagram atau di H3 di Tokopedia H3 Ranger teman-teman gitu ya. Anyway, saya sekarang mungkin hari ini saya mau bicara sedikit mengenai apa yang saya lihat teman-teman kemarin yang di videonya itu tentang si Bobon ya teman-teman. Namanya Bobon Santoso kalau nggak salah nama belakangnya ya, Bobon ya, pokoknya saya ingat ya, namanya cuma Bobon teman-teman begitu. Saya agak waktu dia appear di podcast si siapa tuh, Deddy Corbuzier teman-teman yang begitu, saya juga ngeliat dia sampai dia nangis teman-teman ya. Saya juga hati saya juga agak sedikit tergugah lah teman-teman ya. Saya jujur ya, bukan orang cengeng atau bagaimana tapi maksudnya saya ngeliat dia sampai nangis begitu. Bukan anak kecil ya gitu ya. Memang sifatnya kayak anak kecil sih, tapi dia sampai nangis begitu. Tapi saya ngeliat dia
ada kesan tuh dia memang kayaknya hati dia tulus teman-teman kalau saya lihat ya begitu ya. Ya memang selain itu juga memang si Deddy Corbuzier ada bilang dia, oh kamu demi konten lah, for viewership atau bagaimana teman-teman. Memang namanya juga content creator teman-teman ya. Tapi di sisi lain juga saya ngelihat dia kelihatan dia tulus teman-teman, sampai dia tuh katanya dia bilang dia jual mobil teman-teman, jual mobil Alphard dia ya, tawarin sama si Deddy mau apa enggak gitu teman-teman gitu. Jadi saya juga agak kaget ya gitu ya. Harusnya sih dia memang kalau udah pada tahap ini dia punya subscriber dia udah kalau nggak salah 15 juta ya saya lihat deh, kalau saya lupa inget ya gitu. Dia harusnya dia udah lumayan sebenarnya teman-teman ya, dia punya maksudnya dari sisi mungkin AdSense ya, atau dia dari mungkin dari ad revenue-nya atau bagaimana ya teman-teman gitu. Tapi dia sampai dia jual Alphard begitu ya demi untuk demi untuk memasak teman-teman gitu ya. Kayaknya agak sedikit ya kalau menurut saya agak sedikit sih berlebihan teman-teman gitu. Mungkin kalau harus disesuaikan juga, kita ingin berbuat baik lah ya. Kalau ini sih cuman saya punya pandangan teman-teman, mungkin kalau ingin berbuat baik sampai pada tahap dimana bisa dimaksimalkan gitu teman-teman, tapi maksudnya jangan sampai berlebihan gitu juga gitu teman-teman, sampai jualin barang. Dan memang sih niatnya ikhlas ya, saya juga terlihatnya juga agak sedikit campur kasihan, campur terharu juga gitu teman-teman begitu ya kan. Saya sebenarnya awalnya saya cuma mau cerita dikit teman-teman, saya nggak tahu dia siapa sebenarnya awalnya ya teman-teman. Memang saya ngeliat dia ada, kadang-kadang dia suka appear di podcast si Deddy atau di podcast lain teman-teman, dia suka di interview. Tapi saya nggak tahu dia siapa teman-teman. Saya waktu pertama kali saya lihat dia waktu itu di gara-gara dia bikin konten ya teman-teman yang pocong, kalau nggak salah pocong. Saya sampai kaget ya konten itu, saya kira beneran teman-teman. Dia katanya dia masak pocong teman-teman, dia masak apa dia goreng pocong teman-teman begitu. Dia bilang dia goreng pocong terus dibuat bagi-bagi daging pocong itu ke kampung itu teman-teman. Jadi kalau nggak salah ibu-ibu itu nangkepin pocong, udah gitu ini pocong dimasak begitu. Saya juga kaget, saya kira tadi awalnya ini serius atau beneran teman-teman gitu. Ternyata dia bohong teman-teman ya. Bohong itu pocongnya orang-orangan. Abis itu tapi saya ngeliat dia juga bagiin makanan. Dia bagi makanan tuh dari penggorengan besar itu pocong panjang, dia potong-potong gimana teman-teman. Saya lihat ini nggak salah ya. Saya bilang ini orang gila loh gimana. Jadi saya juga agak kaget teman-teman. Itu cuma waktu itu baru pertama kali sih gara-gara itu fitnya keluar teman-teman ya di saya punya YouTube gitu ya. Saya lihat ini pocong. Nah itu saya ngeliat kok ini orang gila ya? Gila atau nggak punya otak ya teman-teman begitu. Saya pikir begitu ya gitu. Apa dia ini saya kira beneran kan pocong bisa ditangkap atau saya pikir apa dia digali dari kuburan bagaimana atau teman-teman begitu kan. Ternyata itu kayaknya saya lihat kayaknya bohongan deh. Itu laki-lakinya itu yang jadi pocong tuh kayak orang laki-laki itu dia cuma pakai makeup begitu lah, kayak kesannya kayak pocong, tapi kayaknya dia orang bener begitu teman-teman. Nah itu cuma dari awal lah, habis saya nggak begitu perhati, tapi ini orang gila kan begitu ya. Nah begitu udah ada baru belakangan teman saya ngeliat oh ini dia tuh sebenarnya sih nggak terlalu banyak teman-teman. Saya cuma ngeliat dia waktu yang terakhir ini sih di podcast si Deddy teman-teman. Saya udah tahu dia namanya si Bobon itu ya, Bobon Santoso itu. Cuman saya suka bawa panci yang gede itu, dia masak di sini sana gitu teman begitu doang. Ya terus bagi-bagi orang, masak Indomie apa bagi-bagi orang begitu teman begitu. Jadi kesannya nggak begitu gimana banget lah gitu teman-teman ya. Cuman baru yang ini saya ngeliat dia sampai nangis gitu sih, juga kaget hanya orang kok sampai begitu gitu teman-teman. Jadi dia mungkin hati dia benar-benar dia ingin membantu, tapi dia sendiri juga mungkin agak sedikit ada keterbatasan ya teman-teman, sampai dia jual mobil sama si Deddy. Bilang katanya dia di WhatsAppin katanya mau nggak beli mobil Alphard dia gitu teman-teman begitu. Jadi saya juga agak sedikit kaget. Nah anyway ya baru saya ngeliat dari situ, baru saya ngeliat dia punya channel teman-teman. Dan saya ngeliat oh ini dia sengaja dia ke Papua, terus ada yang sponsor dia lah, itu Tango lah ya dia punya, terus dia kasih makanan apa segala macam. Saya jujur teman-teman, saya senang ya dia sebagai, saya juga maksud saya bukannya racist atau apa ya, dia sebagai orang, terutama dia sebagai orang Chinese lah ya, dia kayaknya dia orang Chinese deh kalau nggak salah, kayaknya dia orang Chinese, cuman dia benar-benar dia mau membantu tuh orang Indonesia gitu teman-teman begitu ya kan. Nah jadi dari sisi race ya, saya sebagai Chinese juga sebenarnya saya bangga juga sama dia ya. Dia nggak semua, mungkin saya juga ngomong teman-teman, nggak semua orang Chinese juga mungkin begitu lah ya teman-teman. Mungkin ya ada juga sih ya, kita juga nggak bisa kita mandang oh maksudnya harus just helping one race atau bagaimana, enggak itu teman-teman. Tapi maksudnya dia pikirannya terbuka ya, jadi dimanapun suku apapun dia juga bantu gitu teman. Itu sih bagusnya begitu ya gitu. Sebenarnya saya juga mau sharing dikit teman-teman. Saya juga pernah, dia kan bilang, si Deddy juga bilang katanya siapa tuh Pak Prabowo bilang katanya banyak tuh orang-orang di pedalaman atau di ujung-ujung itu juga banyak yang kelaparan teman-teman begitu ya. Jadi mungkin saya mau sharing dikit teman-teman. Saya juga pernah pergi ke Kalimantan sebenarnya untuk berbuat sosial juga begini teman-teman. Jadi ada juga paman saya lah, dia memang dia orang Kalimantan teman-teman ya. Dia dari Singkawang ya.
dia dari Singkawang dan begitu. Jadi dia juga tahu teman-teman, jadi kita kumpulin uang, jadi ya mungkin nggak sampai 100 juta lah teman-teman, ada yang mungkin lumayan lah tapi nggak sampai 100 juta. Terus dia kumpulin di satu mobil teman-teman, jadi beli beras itu yang ada yang gede teman-teman, yang sampai yang beras begini yang kayaknya 50 kilo kalau nggak salah 50 kilo, terus ada yang 20 kilo, terus bagi minyak juga, bagi gula teman-teman begitu. Jadi kayak sembako gitu teman-teman begitu, nggak kasih uang sama saya, enggak. Jadi paman saya ini, saya bilang apa mau kasih uang gitu teman-teman buat mereka bisa beli bisa beli makanan. Oh dia bilang jangan, katanya beli teman-teman gitu. Jadi paman saya bilang jangan beli makanan teman-teman, beli bentuk jangan kasih uang tapi kasih bentuk makanan aja, karena kalau dikasih uang ya dia nanti dia beli rokok, katanya dia beli rokok atau dia beli apa yang nggak benar gitu teman-teman keuangan, takutnya dia judi atau bagaimana gitu teman-teman begitu ya. Jadi sengaja nggak dikasih uang teman-teman, hanya dikasih tuh makanan aja teman-teman begitu ya. Jadi sampai mobil kita di belakang juga full. Waktu kita beberapa orang teman-teman ya, ya saya juga bantu lah teman-teman, saya bantu angkatin juga ya. Jadi ke dalam itu udah 2 jam teman-teman sampai Singkawang, dari kita mendarat di Pontianak teman-teman, naik Pontianak udah gitu naik 2 jam kurang lebih ke Singkawang, naik mobil ke Singkawang. Habis Singkawang itu masih dalam lagi teman-teman, masih ke dalam lagi ke nggak tahu lah ke daerah mana, saya juga nggak tahu teman-teman. Ini kejadian ini kurang lebih adalah kurang lebih 10 tahun yang lalu teman-teman ya. Ini udah agak lama teman-teman, 10 tahun yang lalu lah ya begitu. Jadi masuk ke udah dari Singkawang teman-teman, nah udah gitu masuk ke pedalaman lagi teman-teman, kurang lebih 1 jam apa 1 jam setengah lagi teman-teman naik mobil ya gitu. Jadi benar-benar tuh sampai jalanannya tuh udah bukan aspal lagi teman-teman, udah jalanan udah tanah teman-teman begitu ya. Mobil juga untung waktu itu lagi nggak musim hujan sih, tapi untung mobil masih bisa lewat teman-teman ya. Jadi naik Kijang dulu, masih ada zaman Kijang teman-teman ya, Kijang ya kan. Jadi bawa mobil di belakang sampai isi sampai penuh teman-teman, terus sampai ke dalam situ. Aduh, di dalam situ, tapi untung juga kita waktu itu sih untung nggak ada apa-apa teman-teman. Itu jadi kayak orang kayak orang Dayak teman-teman kalau nggak salah ya, dia bilang, teman saya bilang orang Dayak atau orang apa ya. Jadi dikasih makanan teman-teman, begitu kita turunin semuanya, akhirnya sampai isi mobil sampai kosong teman-teman begitu. Jadi itu kejadiannya waktu itu kita bikin itu kalau nggak salah beberapa hari teman-teman, ada 2-3 hari teman-teman. Jadi bagi ke sini terus ke sana, beli lagi ke tempat lainnya, beli lagi terus ke tempat lain lagi teman-teman. Jadi kayak bolak-balik itu teman-teman begitu. Jadi agak capek juga sih sebenarnya teman, capek juga iya, buang waktu, kita juga banyak makan waktu teman-teman begitu ya. Jadi tapi ini saya juga pengalaman pribadi yang sangat berharga teman. Saya nggak pernah begini ya, ini baru pertama kali. Biasanya kan kita cuman ya, saya juga di daerah kota, saya cuma kasih orang-orang yang di pinggiran jalan, pemulung begitu teman, bukan orang-orang minta, bukan ya, orang minta saya nggak kasih teman-teman. Saya cuma kasih orang yang benar-benar dia pemulung, atau dia angkatin sampah, atau dia ambil sampah, saya baru kasih teman-teman itu. Karena saya ngeliat dia juga masih mau berusaha gitu teman-teman, daripada yang minta-minta cuma hanya duduk minta-minta aja teman-teman. Kecuali dia nggak punya tangan, nggak punya kaki lah teman-teman, dia baru kasih dia gitu teman-teman. Jadi ini saya pertama kali juga saya sampai ke daerah pedalaman tuh teman-teman gitu. Jadi total tuh ya ke Singkawang aja itu kurang lebih udah bisa 1-2 jam teman-teman dari Singkawang itu teman-teman. Jadi pas kita baru balik ke Pontianak gitu teman gitu. Jadi itu memang kelihatan teman-teman, sampai rumahnya tuh waktu saya di pedalaman itu, di rumahnya gubuk banget ya. Udah itu mereka juga katanya mereka memang ngambilin, ada tanam apalah, atau mungkin dia tanaman-tanaman liar teman-teman, tanaman-tanaman liar apa dia ngambil. Memang kesannya kasihan sih teman-teman. Memang mereka rumahnya juga nggak punya apa-apa teman-teman ya, rumahnya rumah gubuk kayak gitu. Nggak tahu dia ada listrik atau enggak ya, yang kayaknya dia nggak ada apa-apa deh teman-teman. Udah gitu udah masuk ke dalam ya, anaknya juga, anak-anaknya kayaknya nggak sekolah ya teman-teman, nggak tahu deh, kayaknya dia nggak sekolah atau bagaimana deh begitu. Jadi kelihatannya juga kasihan tuh teman begitu ya kan. Tapi kasihan juga paman saya bilang jangan kasih uang ya, katanya nggak boleh kasih uang, jadi jangan. Jadi ntar dia kasih uang dia jadi nggak benar tuh teman begitu. Jadi lebih baik kasih makanan aja biar supaya mereka tuh jangan kelaparan tuh teman begitu ya. Itu pengalaman saya. Jadi saya setuju teman-teman, saya dari ini pengalaman pribadi saya sama apa yang si Bobon bicara, sama si Deddy kasih tahu juga, sama si Pak Prabowo kata juga kasih tahu, itu saya juga setuju banget teman-teman gitu. Memang kalau yang di kota-kota saya teman-teman ya, mungkin mereka bisa dapat data atau orang lain banyak yang kasih atau bagaimana teman-teman gitu ya, karena masih dalam, orang masih bisa kelihatan teman-teman dekat-dekat kota ya. Tapi kalau udah di daerah pedalaman sana, orang tuh siapa yang mau kasih teman, siapa yang tahu juga nggak tahu di siapa gitu teman-teman. Itu pun paman saya juga ya, dia juga kayak setengah orang bisa ngelihat teman-teman gitu ya, kayak setengah orang pintar lah jujur ngomong teman-teman. Jadi dia bisa ngelihat, dia bisa tahu dari dia punya indra keenam atau bagaimana sih teman. Jadi dia bisa tahu ini daerahnya daerah di mana gitu teman begitu.
Ya, jadi itu bagus juga sih teman-teman gitu. Cuman memang ya teman-teman, kalau si Bobon ini kan saya cuma mau ngomong ya, dia kan masak teman-teman. Mungkin dia sekali masak banyak ya, memang kayak dia ngambil apa tuh pemain yang sel di Papua itu, dia sampai nangkepin rusa, sapi apa gitu teman-teman begitu ya. Jadi dia masak begitu ya. Jadi memang sih kalau saya belajar teman-teman, saya ngomong mungkin dia bisa pakai cara lain yang lebih jangka panjang nih teman-teman begitu. Kita cuma kasih, dia hanya bisa kasih makan cuma sekali teman-teman, yang masak begitu banyak, bagi-bagi sekali. Memang mereka juga nggak pernah, katanya bahkan nggak pernah makan sapi ya, nggak pernah ngeliat sapi juga, nggak tahu sapi itu apa. Dan jadi ya memang sih bagus teman-teman ya, dia malahnya ngambil rusa ya kan, ngambil apa itu yang saya lihat di video, salah satu videonya ada 4 kepala rusa. Nah teman-teman begitu ya. Kalau kita sih dalam agama ya, kalau saya agama Buddha teman-teman, kita sih kalau bisa jangan membunuh teman-teman kalau bisa ya. Tapi dia ya ambil binatang ya kan, dia begitu ya kan, begitu dia masak sih bagus teman-teman. Cuman saya cuma pikir teman-teman, kalau kita bisa berbuat baik ya, mungkin kalau hanya cuma sekali kita kasih makan sekali doang, buat mungkin makan siang atau makan malam, atau dikasih nanti ada sisa buat beberapa hari mungkin gitu. Tapi saya rasa mungkin lebih bagus teman-teman. Mungkin kalau si Bobon bisa teman-teman ya, mungkin ya dia mungkin bisa bikin sekolah ya, atau dia invest di satu sekolah atau bagaimana, atau kasih bayar guru teman-teman ya, supaya tuh di sana tuh bisa tuh mereka tuh anak-anak bisa belajar teman-teman ya, bisa lulus SMP atau SMA gitu teman-teman. Jadi bisa cari uang teman-teman gitu. Kalau saya punya prinsip teman-teman ya, kita hanya bisa memberi dia ikan teman-teman ya. Kayak kita bisa hanya memberi dia ikan. Tapi kalau kita bisa ngajarin dia memancing ikan teman-teman ya, itu akan lebih bagus ya. Kalau itu sih menurut sudut pandang saya teman-teman begitu. Memang itu bagus kita kasih ikan, dia hanya bisa hilangin lapar dia mungkin beberapa jam teman-teman ya begitu ya. Besoknya gimana? Dia tetap dia lapar lagi, harus dikasih makan lagi teman-teman begitu. Jadi mendingan kita ngajarin mereka teman-teman bagaimana cara tuh memancing ikan. Jadi mereka bisa memancing ikan sendiri ya, bisa mungkin dia ternak binatang, ternak binatang ya, sapi atau apa teman-teman begitu. Jadi mereka, atau kita kasih anak-anaknya juga edukasi atau bagaimana supaya tuh jadi mereka bisa punya apa tuh namanya, punya kepintaran untuk mencari, bisa mendapatkan uang gitu teman-teman begitu, buat makan ya begitu. Daripada kita cuma hanya kasih makan sekali ya, habis itu nanti besok harus mereka juga bakalan kelaparan lagi teman-teman. Bahkan ada mereka bilang katanya yang mereka sampai kangen makanannya si Bobon ya katanya. Nah, katanya kepengen makan rendang atau makan apa gitu teman-teman begitu. Jadi ya kan, jadi mendingan ya, kalau menurut saya, menurut sudut pandang saya teman-teman ya mungkin kalau saya dibanding sama, saya bukan banggain paman saya teman, tapi kalau paman saya kan, dia kan beliin beras teman-teman, dia beliin beras, kasih minyak, kasih gula ya, kasih apa ya, ada tepung apa, kalau nggak tepung sih enggak ya, kayaknya ada apa sembako lain teman-teman begitu. Jadi kasih satu pack gitu, jadi mereka bisa makan misal bisa sebulan atau bahkan bisa lebih teman-teman begitu ya. Jadi mereka nggak kelaparan teman-teman begitu. Daripada dia masak ya, dia buang duit ya begitu ya si Bobon ya, dia masak hanya cuman sekali makan atau bagaimana gitu teman-teman gitu ya kan. Terus jangka panjang yang mendingan invest di bangun sekolah ya, jadi supaya tuh anak-anak bisa belajar, mereka juga bisa pintar ya teman-teman. Terus yang lain-lain dikasih modal usaha atau bagaimana gitu teman-teman begitu, supaya mereka tuh bisa beternak beternak misalnya sapi lah atau binatang apa gitu teman-teman ya. Jadi atau dia tanam padi atau bagaimana teman-teman, jadi supaya bisa tuh mereka bisa cari uang gitu juga teman-teman begitu. Kalau itu sih menurut saya gitu. Cuman ya ini sih pikiran orang juga beda-beda teman-teman begitu. Saya cuma hanya mikir kalau dia masak begitu ya, itu dia juga modal juga nggak kecil teman-teman ya. Kita bayangin kita masak di daerah di sana teman-teman ya, udah gitu kita katanya dia bawa bumbu lah, atau dia beli bumbu di sana, atau dia mesti bawa logistiknya, bawa panci lah, bawa peralatan masak dia sampai bawa ke sana ya. Mungkin dia itu juga demi konten teman-teman begitu ya. Tapi kalau saya sih jangka panjang saya ngelihat teman-teman ya, kalau supaya mereka memang, kalau kita mau membantu ya, jadi kita invest misalnya di bangun sekolah ya, atau kasih mereka modal untuk nanam apa gitu, nanti hasilnya nanti bisa dijual untuk dapat uang atau bagaimana gitu teman-teman. Jadi itu mungkin lebih namanya lebih sustainable gitu teman-teman begitu ya. Saya sih cuma hanya mikir begitu, daripada nanti udah habis kasih makan, ntar besok atau lusa dia kelaparan lagi teman-teman begitu. Nanti bagaimana ya kan begitu. Jadi ya itu cuman mau di satu kalimat teman-teman, si Bobon tuh hanya melakukan itu secara cuma sementara gitu, temporary ya begitu ya kan. Jadi dia katanya dari mana tuh, dari Sabang sampai Merauke gitu teman-teman, dari ujung ke ujung dia mau masak begini teman-teman begitu. Tapi kalau saya mikir teman-teman, uangnya agak sayang teman-teman sebenarnya. Kalau dia memang modal dia gede ya, mendingan ada cara lain bagaimana untuk supaya mereka tuh
mungkin bagi-bagi beras atau bagi-bagi sembako di sana teman-teman gitu. Jadi mereka pun katanya beras pun mereka kayaknya mereka juga harus beli beras ya. Kayak kebanyakan mereka makan singkong atau makan tapioka di sana teman-teman ya, di Papua ini kalau nggak salah ya gitu. Jadi beras pun mereka juga mungkin nggak tahu deh ini kan. Nah mungkin jadi mungkin itu saya hanya ini cuma sudut pandang saya doang teman-teman begitu ya. Anyway, good for Bobon lah teman-teman ya begitu ya. Cuman satu hal lagi juga, kalau saya juga ya mungkin dia kalau bisa dia berbuat baik teman-teman, berbuat baik kalau bisa sih ya kalau bisa sih jangan membunuh teman-teman. Kalau itu sih menurut sudut pandang saya. Sampai dia kemarin saya lihat di salah satu video dia tuh ada rusanya sampai teriak-teriak teman-teman ya, ditangkap itu rusanya sama orang Papuanya teman-teman. Terus dia sampai rusanya sampai teriak-teriak tuh, maksudnya dia mungkin nangis kali rusanya teman-teman yang dia tahu dia mau dimakan teman-teman begitu. Cuman agak sedikit kasihan sih teman-teman, kita kalau udah tahu begitu mendingan beli daging yang udah dipotong ya, atau udah ada di pasar teman-teman gitu. Jadi kita nggak sengaja kita nangkepin itu binatang buat dibunuh gitu teman-teman gitu. Jadi menghindari pembunuhan juga teman-teman gitu. Kalau memang dia kasih makan daging ya, gitu mending beli daging yang udah ada di pasar ya, mungkin yang nggak banyak lah ya kali. Tapi di pasar pun kalau dia masak begitu banyak berpuluh-puluh kilo teman-teman, tadi dia pesen akhirnya dia bunuh binatang juga gitu teman-teman begitu ya kan. Anyway, it's up to him lah ya gitu ya. Orang sih ini cuma dari sudut pandang saya doang teman-teman, mungkin teman-teman bisa setuju bisa nggak juga ya gitu. Anyway, ya saya nggak mau video saya juga terlalu banyak teman-teman ya. Anyway, good for Bobon ya gitu. Saya juga lihat dia juga bagus lah ya begitu ya. Cuman ya di masa depan harap dia bisa lebih baik lagi ya. Jadi jangka panjang mungkin nyumbang satu keluarga, mungkin nyumbang satu sak beras juga mungkin itu juga lebih bisa lebih jangka panjang teman-teman daripada cuma masak ya. Kasih dia makan cuma sekali dong gitu. Mendingan sumbang satu beras atau minyak biar dia bisa masak sendiri atau bagaimana gitu teman-teman begitu ya. Anyway, thank you for watching teman-teman ya. Hope you can also help me to subscribe, like, and share. Okay, bye-bye.